Sebuah kisah tentang kakek tua yang doyan candu kemesraan dengan ratu siluman ular. Sebut saja kakek Subagio. Kakek Subagio adalah sosok laki-laki yang serakah dan juga pelit. Kakek Subagio menduda sudah bertahun-tahun. Istrinya meninggal karena terkena beban mental yang ditimbulkan oleh kakek Subagio di saat perebutan harta warisan milik keluarga istri dari kakek Subagio. Kakek Subagio juga bisa dibilang orang kaya, namun sangatlah pelit untuk berbagi harta kepada anak-anaknya. Kakek Subagio memiliki 3 anak. Mereka semua sudah berkeluarga. Padahal anak-anaknya hidup serba kekurangan. Namun kakek Subagio tak peduli dengan kehidupan mereka. Tiap malam hanya suka berfoya-foya, pergi ke tempat hiburan malam dengan menyewa gadis-gadis nakal. Begitulah memang, umur semakin tua, semakin menjadi. Di suatu hari, kakek Subagio mendengar sebuah kabar tentang ritual untuk bisa awet muda dan juga bisa kaya raya, yang berada lumayan jauh dari desa tempatnya tinggal. Mendengar kabar tersebut, kakek Subagio mencari-cari sebuah informasi tentang kebenaran berita itu. Kakek Subagio mengira itu adalah jalan terbaik untuk bisa awet muda dan bisa menikmati kekayaan bersama wanita-wanita malamnya. Dikarenakan kondisinya yang semakin tua dan menurunnya vitalitas untuk hasrat pemuas nafsunya. Setelah mendapatkan informasi, kakek Subagio akhirnya menguatkan tekad untuk pergi mencari pesugihan tersebut. Kakek Subagio menyewa 2 orang yang bisa menemaninya untuk pergi mencari pesugihan itu. Kakek Subagio juga membungkam mulut 2 orang itu dengan gaji yang cukup mahal. Akhirnya mereka bergegas berangkat mencari lokasi pesugihan tersebut. 2 hari kemudian, mereka tiba di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian dan hanya dihuni 1 keluarga. Kakek Subagio bertanya kepada penghuni rumah tersebut tentang tempat yang akan dia tuju. Pemilik rumah tersebut menyarankan agar kakek Subagio mengurungkan niatnya. Pemilik rumah itu juga menceritakan malapetaka yang akan terjadi jika kakek Subagio terus melanjutkan perjalanannya. Namun, dengan niat tekad kuat, kakek Subagio bersikeras untuk berangkat. Pemilik rumah pun menyarankan agar menginap di rumahnya malam itu, dikarenakan hutan di situ sangatlah berbahaya. Di samping banyak hewan buas, hutan itu juga terkenal dengan angkernya. Banyak yang mencoba masuk hutan itu, namun tak ada yang pernah kembali dalam keadaan selamat. Kakek Subagio mencoba menenangkan dirinya dan berusaha untuk tidak goyah dalam niatnya. 2 pengikutnya juga merasa takut, namun kakek Subagio membujuk mereka agar tetap ikut dengan iming-iming imbalan tambahan. Dan di malam itu, di saat pemilik rumah berdialog dengan istrinya, kakek Subagio tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Dan ternyata pemilik rumah itu mampu mengantarkan ke tempat yang dia inginkan dan bisa menjadi perantara ritual pesugihan itu. Akhirnya, kakek Subagio berencana untuk membujuk pemilik rumah tersebut. Dan di keesokan harinya, kakek Subagio berbicara dengan pemilik rumah tersebut. Kakek Subagio berpura-pura tak tahu apa-apa dan menawarkan sebuah upah yang besar kalau mau mengantarkan dan menjadi perantara pesugihan itu. Dengan sikap licik di depan pemilik rumah, akhirnya dia menyetujui keinginan kakek Subagio. Kemudian berangkatlah mereka. Beberapa jam kemudian,
mereka sampai di sebuah goa kecil dan nampak ada celah untuk pintu maksud. Kemudian mereka berhasil masuk ke dalam goa tersebut. Setelah di dalam goa, mereka kaget heran melihat isi goa itu. Di dalamnya bagaikan istana megah. Kakek Subagio bertanya kepada perantara pesugihan itu kalau sebenarnya ini tempat apa. Orang itu menjawab kalau di sini adalah istana Ratu Siluman Ular. Kemudian kakek Subagio dan para pengikutnya merasakan ketakutan. Dua pengikutnya hampir lari dan pulang. Akan tetapi kakek Subagio berhasil membujuk mereka agar tetap tinggal. Beberapa saat setelah mereka siap, mereka akhirnya melakukan sebuah ritual pemujaan kepada Ratu Siluman Ular. Suasana hening tanpa ada suara sedikit pun. Kakek Subagio dan para pengikutnya hanya bisa mendengarkan detak jantung mereka yang berdebar sangat kencang. Dalam suasana seperti itu, mereka menunggu si perantara bersemedi untuk mendapatkan petunjuk. Beberapa menit kemudian, si perantara membuka mata dan berbisik kepada kakek Subagio tentang sebuah persyaratan yang cukup berat yang harus dipenuhi, yaitu kakek Subagio harus bersedia menumbalkan 2 nyawa sebagai mahar pesugihan itu. Tanpa berpikir panjang, kakek Subagio menyetujuinya. Kakek Subagio melirik 2 pengikutnya dan berbisik kepada perantara apakah pengikutnya bisa ditumbalkan. Perantara itu berkata, boleh saja, asalkan kakek Subagio sendiri yang menyembelih mereka. Kemudian kakek Subagio berbicara kepada pengikutnya dan menipu mereka dengan alasan ritual ini juga akan memberikan kekayaan kepada mereka asal mau ikut melakukan ritual. Mendengar tentang kekayaan, para pengikutnya langsung bergegas untuk mau melakukan ritual. Kakek Subagio menyuruh mereka untuk duduk bersila dan dengan memejamkan mata, dan tak ada yang boleh membuka mata sebelum mendapatkan perintah. Setelah mereka bersila dan memejamkan mata, kakek Subagio menyembelih mereka satu persatu. Sungguh biadab dan kejam kakek Subagio. Dia menghalalkan segala cara demi awet muda dan kaya. Setelah proses ritual dan penumbalan selesai, perantara itu berpesan agar nanti ketika sampai di rumah harus menyediakan sebuah ruangan rahasia untuk menyambut kedatangan Ratu Siluman Ular, dan harus mau melayani hubungan badan dengan Ratu Siluman Ular setiap hari di jam 12 malam. Sebagai bentuk kesepakatan yang sudah disepakati, dan siapapun tak ada yang boleh masuk ke ruangan itu kecuali kakek Subagio dan Ratu Siluman Ular. Tepat di malam pertama setelah kakek Subagio menyiapkan tempat khusus untuk menyambut Ratu Siluman Ular, muncul sebuah keanehan yang terjadi. Dan di saat waktu mulai menunjukkan pukul 12 malam, semula terdengar suara hewan-hewan kecil berbunyi. Kini nyaris tak ada suara apapun yang terdengar. Bau wangian mulai menyelimuti ruang kamar yang dibuat kakek Subagio secara khusus. Tiba-tiba ada sentuhan halus menyelimuti kulit sekujur tubuh kakek Subagio. Tanpa melihat sosok siluman ular, namun kakek Subagio merasakan kehadiran dan sentuhan dari siluman ular itu, yang kemudian membuat kakek Subagio terangsang hasrat adu penalti bersama Ratu Siluman Ular, yang akhirnya membuat kakek Subagio tertidur pulas. Sampai saat pagi menjelang, kakek Subagio terbangun dari tidurnya. Kakek Subagio melihat tempat dia tertidur yang dipenuhi dengan uang.
Dia juga melihat kulitnya yang semula keriput menjadi kencang. Kemudian kakek Subagio beranjak untuk bercermin. Dengan kaget dan heran, dia melihat wajahnya yang kembali muda. Sangat luar biasa sekali. Betapa senangnya kakek Subagio di pagi itu. Dengan semangat, kakek Subagio bergegas mandi, kemudian ingin jalan-jalan di lingkungan desanya untuk memamerkan apa yang telah dia dapat sekarang. Dengan penuh percaya diri, kakek Subagio berjalan dengan penuh kebanggaan atas kondisi fisiknya yang kini telah berubah. Banyak orang yang heran dan kaget melihat keanehan dan perubahan pada kakek Subagio. Ada juga beberapa yang bertanya tentang rahasia kakek Subagio menjadi awet muda. Namun dengan sombongnya, kakek Subagio malah mengejek mereka karena awet muda yang dia dapatkan dari kesenangan yang selama ini terpenuhi. Hari demi hari, bulan pun berganti tahun. Kakek Subagio menjadi orang terkaya di desanya. Kakek Subagio sekarang malah sering berada di rumah. Kakek Subagio juga mulai terbiasa dan kecanduan menikmati berhubungan adu penalti dengan Ratu Siluman Ular. Walaupun sampai saat ini kakek Subagio belum pernah melihat jelas wajah Ratu Siluman Ular itu, kakek Subagio sudah tak pernah lagi pergi ke tempat hiburan malam dan tak pernah juga menikmati gadis-gadis malam, karena kakek Subagio merasa sangat puas berhubungan dengan Ratu Siluman Ular. Bahkan hari-harinya menantikan malam hanya untuk berhubungan dengan Ratu Siluman Ular. 2 tahun pun berlalu. Kini kekayaan yang dulu dicari-cari sekarang menjadi tak berguna. Kakek Subagio merasa bosan dengan harta yang tak habis-habis. Dan kini kakek Subagio lebih memilih tinggal di rumah dengan melamun dan berhayal ketika berhubungan dengan Ratu Siluman Ular. Rumah mewah yang dulunya seperti istana, kini seperti rumah tak terurus dan juga terlihat seperti rumah kosong. Bahkan kakek Subagio juga jarang sekali makan. Menjalin hubungan dengan Ratu Siluman Ular bagaikan candu yang tak bisa dilepaskan dan ingin terus mengulang dan berulang lagi. Kelama-kelamaan, anak-anak dari kakek Subagio curiga dengan kejanggalan yang selama ini dilakukan ayahnya. Yang akhirnya ada salah satu anaknya yang menyelidiki tentang perilaku kakek Subagio. Di kemudian hari, anak kakek Subagio curiga dengan kamar rumah milik kakek Subagio yang selalu tertutup dan terkunci. Diam-diam anak kakek Subagio menyelinap masuk ke kamar itu. Di saat kebetulan kunci kamar itu menempel, yang mungkin kakek Subagio lupa mengambilnya. Anak kakek Subagio menemukan banyak kejanggalan di dalam kamar itu. Bau anyir dan bau ular menyelimuti kamar itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba kakek Subagio masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu yang ketinggalan. Setelah mengambil barangnya, kakek Subagio keluar kamar dan mengunci pintunya, yang membuat anak kakek Subagio terkunci di dalam kamar. Sampai saat malam tiba, kakek Subagio masuk ke dalam kamar. Dengan kebetulan, anak kakek Subagio bersembunyi di balik rak tempat menaruh benda-benda spiritual milik kakek Subagio. Beberapa saat kemudian, anak kakek Subagio menyaksikan ayahnya sedang telanjang tanpa seorang pun yang dia lihat. Namun, bulu kuduk merinding menyaksikan hal janggal itu. Kemudian muncul hal aneh yang menyelimuti kamar itu. Ratu Siluman Ular yang tahu kedatangan anak kakek Subagio tidak datang untuk adu penalti, namun masuk ke raga kakek Subagio.
dan membuat kakek Subagio mengamuk dengan kesurupan, kemudian menghancurkan apapun yang dilihatnya. Anak kakek Subagio berusaha menghindari amukan dari ayahnya. Dengan wajah yang beringas, bagaikan iblis yang mengerikan, kakek Subagio berusaha membunuh anaknya. Namun, dengan kecepatan dan ketangkasan anaknya, dia berhasil menghindari serangan ayahnya. Sampai akhirnya, anaknya tak sengaja mendorong kakek Subagio dan terjatuh mengenai senjata yang dibawa kakek Subagio. Yang kemudian, kakek Subagio meninggal. Pagi pun tiba. Dengan kematian kakek Subagio, warga pun heboh. Anaknya menyesali apa yang telah dia perbuat dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Warga pun percaya dengan apa yang dikatakan anak kakek Subagio, karena warga juga kesal dengan perbuatan kakek Subagio yang membuat suasana desa itu menjadi ngeri, seakan diselimuti dengan bayangan ular raksasa mengitari desa. Dan akhirnya, harta kekayaan dan juga kepuasan yang dicari merusak kehidupan kakek Subagio, menjadikan hidupnya tak berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga kita termasuk orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan ini.